Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini kita akan membahas seputar thariqat. Hubungan antara syariat dan thariqah. Pada acara Kliwonan, salah satu jamaah ingin bertanya kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, Habib, saya sering mendengar kata syariat dan thariqah, tetapi saya belum begitu paham apa artinya. Saya mohon Habib berkenan menjelaskannya. Lalu Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya pun menjawab, syariat dan thariqah itu tidak bisa dipisahkan. Berthariqah tapi meninggalkan syariat tidaklah benar, karena thariqah adalah buah dari syariat, atau orang yang mengambil jalan thariqah harus melalui pintu syariat. Syariat mengatur kehidupan kita, mulai dari masalah akidah hingga masalah ibadah, mulai dari masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhir, hingga masalah takdir. Dari syariat pula kita mengetahui rukun Islam, yaitu syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan haji, hingga keutamaan sholat, serta hubungan antara manusia seperti jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Setelah menjalankan syariat dengan baik, barulah kita berthariqah. Tujuan berthariqah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk berthariqah, seseorang perlu bimbingan seorang mursyid, sebab mursyid inilah yang akan mengenalkan seorang murid kepada Allah sampai ia dekat dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut oleh thariqah sendiri adalah perilaku mulia para pengikutnya. Ia harus berusaha membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya, terutama hatinya. Dengan kebersihan hati, lahir maupun batin, seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah berwudu. Ketahuilah bahwa berwudu merupakan salah satu cara bersuci menurut syariat Islam. Biasanya kita berwudu hanya dengan mendapatkan keutamaan wudu serta berbagai syarat untuk menjalankan sholat. Sedangkan thariqah menuntut buah dari berwudu. Ketahuilah bahwa berwudu tidak hanya membersihkan kotoran lahiriah, tetapi pada hakikatnya juga membersihkan kotoran batiniah kita. Al-Quran menyebutkan bahwa sholat mencegah dari kemungkaran dan kerusakan. Karena kita sudah memahami makna wudu dan sholat itu secara thariqat, untuk mendapatkan buah berwudu, kita harus mengerti arti wudu. Dan untuk mendapatkan pengertian ini, kita harus mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Jika sudah mengetahui buah berwudu, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, kita membersihkan muka, maka kita harus lebih bisa menjaga diri dari perilaku sombong. Kita harus lebih rendah hati, lebih tawadhu, dan lebih beradab. Dengan menjaga perilaku tersebut, kita akan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya, kita harus semakin menundukkan kepala. Semua yang ada pada diri kita adalah pemberiannya semata. Begitu pula terhadap junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan rahmatnya lah kita menjadi pengikutnya yang setia.
Untuk itulah kita selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi idola bagi kita dalam menapaki semua lini kehidupan hingga akhir hayat. Sikap tawadhu ini harus kita tunjukkan kepada di saat kita berhadapan dengan para wali, ulama, dan guru-guru kita yang telah memberikan pemahaman tentang kebenaran syariat Islam dan thariqah. Begitu pula dengan kita membasuh kedua tangan. Yang kita basuh bukan hanya tangan secara lahir, tapi juga batin. Ini akan mencegah tangan kita dari berbuat maksiat. Kita akan selalu merasa diperingankan oleh untuk tidak mengambil yang bukan hak kita, sebab tangan kita sudah disucikan setiap hari. Lalu saat membasuh telinga, buah dari membasuh telinga, kita akan berusaha untuk menjaga pendengaran kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Kita tidak akan menyampaikan yang kita dengan kalau informasi itu justru akan memancing masalah atau memanaskan situasi sehingga menimbulkan pecah belah dan kekacauan. Tentu saja itu juga berlaku bagi mata kita, kedua kaki kita, dan anggota badan lainnya. Bagi para murid yang ingin berthariqah, saya anjurkan mulailah dari guru yang bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, bagi guru yang ingin ditaati muridnya, cobalah didiklah para murid itu menjadi seperti timba yang mendekati sumurnya, bukan sumur yang mendekati timbanya. Dengan begitu, terbentuklah kewibawaan guru terhadap muridnya. Bagi murid, saya anjurkan untuk belajar kepada satu guru. Kalau pada organisasi, jangan sekedar melihat organisasi itu besar. Meski organisasi thariqatnya kecil, kalau lebih berpengaruh terhadap jiwa kita sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ragu untuk mengikutinya. Demikian jawaban dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Bagaimana? Sahabat sudah paham semua? Mungkin dari sahabat ada yang masih belum paham tentang hubungan antara syariat dan thariqat itu bagaimana. Bisa kasih komentar di bawah ya. Kita di sini sama-sama belajar, bukan untuk menggurui. Saya juga masih belajar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam thariqah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.